Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua bersukacita pada hari ini. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, yang bunyinya adalah demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah kenaikan Kristus, saatnya gereja bergerak. Saudara-saudara, dengan kenaikan Kristus Yesus ke surga, itu adalah awal di mana gereja Tuhan harus bergerak dan tidak boleh berdiam. Gereja Tuhan harus bergerak untuk melakukan misi Allah di muka bumi ini. Kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tetapi justru itu adalah awal dari tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada gerejanya untuk menjadi saksi di dunia ini. Saudara-saudara, hari ini saya percaya kita semua bersukacita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan Yesus sama pentingnya dengan hari kelahirannya dan juga hari kematiannya dan juga hari kebangkitannya. Karena apapun yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, semua itu penting bagi kehidupan orang percaya. Karena semua itu mempunyai makna dan arti. Amin, saudara. Kenaikan Yesus ke surga itu mempunyai arti, saudara. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini bukan hanya mencerminkan kemahakuasaan dan kemuliaan Kristus, tetapi juga menjadi titik awal dari misi besar yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Ketika Yesus naik ke surga, ia tidak meninggalkan kita sendirian, atau dia tidak meninggalkan kita tanpa tujuan, saudara. Dia tidak meninggalkan kita tanpa kita tahu harus berbuat apa di dunia ini, saudara. Kita bukan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kalau peribahasa Indonesia berkata, anak ayam kehilangan induknya. Ya, kalau Anda melihat, anak-anak ayam itu selalu mengikuti kemana induknya pergi, saudara. Jadi kalau tiba-tiba induknya nggak ada, anak-anak itu akan bingung mau kemana. Ya, mereka nggak tahu mereka harus pergi kemana. Nah, gereja bukan seperti itu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita kebingungan di dunia ini, saudara. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia sudah memberikan perintah amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, justru pada waktu dia meninggalkan kita, dia berjanji untuk mengirim seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dia juga memberikan kita kuasa supaya kita bisa melakukan misi Allah di dunia ini. Supaya kita semua bisa melakukan pekerjaan Allah selama kita tinggal di dunia ini. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan arti dan makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ini adalah waktu di mana gereja harus bergerak dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi di dunia ini. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara,
Sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai gerejanya. Kenapa orang percaya itu perlu disertai oleh Roh Kudus? Karena amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu terlalu besar untuk dijalankan dengan kekuatan manusia. Sekali lagi, perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya ini adalah sebuah perintah yang sangat besar, yang kelihatannya impossible, tidak mungkin untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan Roh Kudus untuk menolong mereka. Makanya Roh Kudus dikirim kepada setiap orang yang percaya supaya mereka bisa mengenapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup mereka. Jadi memang peranan Roh Kudus sangat penting bagi gereja Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita, khususnya untuk melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, orang-orang percaya disuruh menunggu di Yerusalem. Ya, kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal 2 ini berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, nanti kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, saudara. Hari Pentakosta, ya. Saudara, murid-murid harus menunggu di Yerusalem supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena mereka membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa melakukan perintah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Saudara, kalau berbicara tentang kuasa Roh Kudus, itu bukan hanya kekuatan secara fisik, tetapi itu berbicara tentang kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kuasa untuk memberitakan Injil, saudara. Makanya dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan dengan jelas di sana, kamu akan menerima kuasa. Kamu ini berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang saudara dan saya. Kita semua adalah gereja Tuhan, saudara. Ya. Dan dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tujuan dari Roh Kudus turun ke atas kita, tujuan Roh Kudus dikirim kepada setiap orang yang percaya, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ya, jadi tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa menjadi saksi Tuhan, saudara. Bicara tentang gereja, gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya. Tadi saya katakan gereja itu adalah saya. Saya melihat di sini ada Pak Roy, ada Ibu Melissa, ada Bapak Julius. Semua kita yang hadir di sini, kita adalah kumpulan orang percaya. Kita ini adalah gereja. Gereja itu bukan bangunan, tapi kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah sebagai gereja Tuhan, kita sudah bergerak dengan kuasa Roh Kudus atau tidak? Atau kita lebih banyak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita selama kita ada di dunia ini. Saudara-saudara, kalau Anda berjalan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, kita tidak mungkin akan bisa melakukan apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita bisa melakukan misi Allah di muka bumi ini. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa dipakai untuk menggenapi amanat agung yang diperintahkan Tuhan bagi gerejanya. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kenapa? Karena pada waktu perintah ini diberikan kepada murid-murid pada waktu itu, murid-murid itu kebanyakan adalah orang-orang yang sangat sederhana, saudara. Mereka bukan orang-orang terkenal, mereka bukan orang-orang yang mempunyai status tinggi dalam masyarakat, saudara. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Kebanyakan mereka adalah nelayan dari Galilea, saudara. Ya, oleh karena itu mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena perintah itu, amanat agung daripada Tuhan Yesus itu sangat mustahil untuk dilakukan oleh orang-orang ini, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus itu dari bahasa aslinya dunamos. Salah satu pengertian dari dunamos itu adalah ability to perform miracles. Ya,
atau kemampuan untuk melakukan mujizat, saudara. Apa itu mujizat? Mujizat itu sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, kita membutuhkan Tuhan supaya mujizat itu bisa terjadi. Ya, amanat agung itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan kekuatan dirinya sendiri. Makanya kita membutuhkan mujizat. Roh Kudus perlu turun tangan untuk menolong kita, untuk menyertai kita, sehingga amanat agung itu bisa terlaksana di dalam hidup kita dengan bantuan daripada Roh Kudus. Amin. Ya, dengan kuasa Roh Kudus, maka murid-murid itu akan bisa bergerak, yang mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Amin. Ya, buktinya pada waktu Roh Kudus turun ke atas 120 orang yang menunggu di loteng Yerusalem, dan mereka mulai bergerak dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Dan akhirnya, dari 120 orang, kalau Anda membaca tentang sejarah gereja, di Alkitab juga tertulis dari 120 orang, Petrus berkhotbah, hanya 3.000 orang bertobat dan memberikan diri dibaptis. Dari 3.000 orang jadi 5.000 orang. Dan seterusnya mereka terus tersebar ke seluruh dunia. Sampai-sampai orang Indonesia pun kita bisa mendengarkan Injil. Amin, saudara. Itu karena murid-murid mau bergerak. Mereka tidak berdiam di Yerusalem, saudara. Jadi memang pada waktu Yesus naik ke surga, itu adalah awal dari misi Allah bagi dunia ini. Ya, ini awal dari gereja Tuhan harus bergerak untuk melakukan misi Allah di dunia ini. Untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Jadi untuk bisa melihat kuasa Allah dinyatakan melalui gerejanya, gereja harus bergerak. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang bergerak, saudara. Makanya kalau Anda melihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20, coba kita lihat. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara perhatikan, karena itu, pergilah. Nah, pergi ini berbicara tentang sebagai gereja Tuhan kita harus bergerak, bukan berdiam. Ya, pergi artinya kita melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Amin. Ya, jadi sebagai gereja Tuhan kita harus bergerak, ya. Dikatakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu bukan akhir dari pelayanan Yesus di muka bumi ini, saudara. Tetapi tadi saya katakan justru itu awal di mana gereja Tuhan akan menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Kita dipanggil bukan hanya menunggu atau hanya diam-diam saja di gereja, saudara. Ya, tetapi kita disuruh untuk pergi. Memang ada waktunya kita bersekutu, ya. Bersekutu itu bagus, sangat penting bagi orang yang percaya. Karena firman Allah berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah, saudara. Ya, malah kita harus semakin sering melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kata firman Tuhan. Tetapi kita bukan hanya bersekutu saja di gereja dan akhirnya berdiam. Nggak seperti itu, saudara. Ya, tetapi ada perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, yaitu mereka harus pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi gereja Tuhan harus bergerak, saudara. Ya, jadi kita berkumpul, kita bersekutu di gereja itu di mana umat Tuhan diajar. Amin, kita diajar, ya, dan juga diperlengkapi. Amin, ya, kita diperlengkapi sehingga kita ngerti apa yang harus kita lakukan, saudara. Dan sesudah kita diperlengkapi, kita harus siap untuk diutus ke dunia ini. Amin, ya. Jadi diperlengkapi dan dipersiapkan untuk masuk ke dunia ini, di mana kita akan menjadi terang di sana. Gereja harus bergerak, saudara, untuk memberitakan tentang Yesus yang telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk menjadi juru selamat umat manusia. Sehingga manusia yang tadinya tanpa pengharapan bisa
mendapatkan pengharapan. Yang tadinya manusia harus mati karena dosa dan pelanggaran mereka, tetapi pada waktu mereka mendengarkan Injil dan menjadi percaya, firman Allah berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi ini seperti dengan arti atau pengertian dari gereja itu sendiri. Eklesia, yang terdiri dari dua kata, ek dan kaleo. Ek artinya keluar dari, kaleo dipanggil. Jadi gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Hidup kita dulunya ada di dalam kegelapan. Tetapi oleh karena anugerah Allah, kita boleh dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan di dalam terang, di sana kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Karena dunia sedang berada di dalam kegelapan, saudara. Jadi gereja dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Karena terang Kristus ada di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu kita ada di dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kegelapan bisa melihat terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Mereka bisa menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga membuktikan dia Allah yang maha kuasa dan yang layak disembah. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, coba kita lihat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak mengatakan tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang dan lenyap. Nggak seperti itu, saudara. Ya, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, sesudah dia berkata kepada murid-muridnya, tiba-tiba dia mulai terangkat. Ya, disaksikan oleh mereka. Dia mulai terangkat terus, dia terangkat sampai awan menutupi pandangan mereka. Dan bukan hanya sampai di situ, dia terangkat sampai ke surga, saudara. Ya, jadi semua mata memandang, melihat perlahan-lahan pada waktu Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Dan saya percaya ini adalah suatu pemandangan yang sangat spektakuler. Amin. Ya, yang sangat luar biasa. Ada ratusan mata yang memandang pada waktu Yesus terangkat naik ke surga. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, saudara. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang tiada tandingannya dan tiada bandingannya. Tidak ada Allah yang seperti dia, saudara. Nah, sebagai gereja Tuhan, seharusnya kita bangga memiliki Allah yang seperti dia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja segala Raja. Dia penguasa alam semesta ini. Saudara, kalau Anda berpikir bahwa Tuhan Yesus itu terangkat, naik ke surga, ini dahsyat, saudara. Ya, ada, kalau Anda belajar ya, ada langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, dan langit tingkat ketiga, saudara. Langit tingkat pertama ini berbicara tentang dunia ini, bumi di mana kita tinggal, saudara. Dan langit tingkat dua ini adalah udara, angkasa, ya, di mana ada matahari, bintang-bintang, planet-planet, ya, alam semesta ini. Itu langit tingkat kedua, saudara. Di mana ada galaksi. Saya pernah bahas, ada miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini. Jadi Yesus waktu dia terangkat dari langit tingkat pertama, dia naik ke langit tingkat kedua. Bukan hanya sampai situ, saudara. Surga itu adanya di langit tingkat ketiga. Jadi dia harus melewati bintang-bintang itu, galaksi-galaksi itu harus dilewati, baru dia sampai ke langit tingkat ketiga di surga. Ini dahsyat, saudara. Ya, tentunya kita udah nggak bisa lihat lagi, ya. Makanya awan menutupi Yesus sehingga murid-murid nggak bisa lihat lagi. Tapi dia terus terangkat, terus sampai dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata firman Tuhan. Amin. Jadi ini luar biasa, saudara. Kalau Anda bayangkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Ya. Selanjutnya kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, jadi
Murid-murid dan semua orang yang menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ini, mereka pasti sangat kagum. Ya, karena ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa, saya sudah sampaikan tadi. Seandainya saudara menjadi salah satu dari ratusan orang yang menyaksikan kenaikan Yesus pada waktu itu, saya percaya Anda pasti kagum. Anda pasti takjub melihat pemandangan ini. Amin. Ya pastilah. Ya, kita pasti akan wow, luar biasa. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, seharusnya kehidupan kita harus dipenuhi rasa kagum kepada Tuhan. Amin. Rasa hormat. Dan kita harus hidup penuh pujian dan penyembahan kepada Dia. Karena Dia terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu hebat, saudara. Ya, Dia Allah yang besar, Allah yang agung, saudara. Yang layak kita puji dan kita sembah di dalam hidup kita. Dan menatap ke langit atau memandang ke atas juga mempunyai pengertian. Kita harus sadar bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa dan Allah yang luar biasa, saudara. Tentunya kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kita nggak perlu takut pada waktu kita ada di dunia ini. Karena Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita. Amin. Ya, Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, saudara. Amin. Selamanya Dia akan menyertai kita. Jadi kita nggak perlu takut pada waktu kita ada di dunia ini. Karena ada Allah yang ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita. Situasi tantangan bisa saja datang dalam hidup kita. Tapi percaya ada Allah yang besar yang menyertai kita. Haleluya. Yang kedua, menatap ke langit atau memandang ke atas itu mempunyai pengertian, apapun situasi yang kita alami, seburuk apapun keadaan yang kita sedang hadapi pada saat ini, marilah kita terus menatap ke langit. Ya, artinya kita memandang kepada Tuhan. Kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, ini harusnya menjadi kehidupan dari orang yang percaya. Ya, kita harus senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Apapun situasi, tantangan, pencobaan yang sedang kau hadapi, pilihlah untuk tetap menghadap ke atas. Artinya berharap, percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Amin. Ya, seberat apapun, sesulit apapun situasi keadaan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang besar. Haleluya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Pada waktu Yesus hidup, ya, Dia membuat satu mujizat yang sangat terkenal, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Ya, saya rasa kita semua tahu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Waktu Dia sedang berkhotbah dan ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, pada waktu itu yang mengikuti Dia. Dan karena saking excitednya mereka mengikuti Yesus pada waktu itu, karena Yesus pada waktu Dia mengajar, Dia benar-benar mengajar dengan penuh dengan kuasa. Sehingga mereka seperti, waktu Dia mengajar, mereka ngikutin Dia seperti magnet, saudara. Ya, dan akhirnya sampai mereka lupa makan. Padahal hari itu sudah mulai malam, saudara. Dan Yesus kasihan melihat mereka. Dia tidak hanya memberikan makanan secara rohani, tapi Dia juga mempedulikan jasmani mereka. Dia mau memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki ini. Dan Dia menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan yang ada di sekitar situ, saudara. Ternyata sesudah dicari-cari, murid-murid hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap 5 roti dan 2 ikan? Dia angkat roti itu, Dia menengadah ke langit, dikatakan dalam Alkitab. Dan Dia mengucapkan berkat. Dia menatap ke langit, saudara. Artinya Dia berharap kepada Bapa. Pada waktu Dia berharap kepada Bapa, Dia mengucap syukur kepada roti itu dan ikan yang diberikan kepada Dia. Dan Dia serahkan kepada murid-muridnya, disuruh bagikan kepada 5.000 orang yang mengikuti Dia pada waktu itu. Dan mujizat terjadi. Amin, saudara. Saudara, kalau Anda berharap kepada Tuhan, pasti Anda akan melihat jalan keluar. Walaupun kelihatan mustahil, kelihatan sulit,
percaya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang memberi makan 5 orang laki-laki pada waktu itu. Haleluya. Yang ketiga, menatap ke langit juga berbicara kehidupan yang selalu mau mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Kita baca Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Jadi kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Ini berbicara tentang perkara-perkara sorgawi, saudara. Ya, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sorga, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Jadi, kalau kita mau berpikir, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Karena kita aslinya bukan orang dari planet bumi ini, saudara. Kita aslinya, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan Allah, saudara. Jadi, kita harus hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Cara berpikir kita pun harus berpikir sesuai dengan pola pikir dari kerajaan Allah. Bukan pola pikir dari dunia ini, saudara. Ini sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Ya, sebagai orang percaya, kita bukan hidup dengan prinsip-prinsip dunia ini, tetapi kita hidup dengan prinsip-prinsip surga, prinsip-prinsip Allah. Ya, jadi perkara-perkara di atas dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 ini menunjukkan kepada hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang surgawi dan yang bersifat kekekalan. Dan perkara-perkara di atas juga berbicara tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Perkara-perkara di atas juga adalah kehidupan yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Di mana kita mau hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti dia pergi, tetapi dia juga akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Haleluya. Kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Jadi, sesudah Yesus terangkat ke surga, tiba-tiba ada 2 orang malaikat muncul dan berbicara kepada orang-orang yang melihat Yesus naik ke surga. Mereka berkata, "Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, dengan terangkatnya Yesus ke surga, itu berarti juga dia akan kembali ke dunia ini suatu saat nanti. Amin. Inilah janji Tuhan bagi gerejanya, saudara. Ya, kalau Tuhan berjanji, pasti dia akan kembali, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus tidak pernah tidak menepati janjinya. Kalau dia berkata dia pergi, tetapi suatu saat dia akan datang dengan cara yang sama, pasti dia akan datang. Dan pada waktu dia datang kembali, dia akan menjemput gerejanya yang adalah mempelainya, saudara. Ya, seperti murid-murid Yesus yang melihat waktu Yesus terangkat ke surga, demikian juga kita orang-orang yang percaya. Kita akan melihat kedatangan Tuhan Yesus, sebagaimana murid-murid melihat dia terangkat ke surga. Haleluya. Dan pada waktu Yesus datang, dia akan mengangkat gerejanya, karena kita adalah mempelainya. Amin. Mempelai bukan tinggal di dunia ini, saudara. Tempat tinggal di dunia ini hanya sifatnya sementara. Ya, sebagai mempelai Kristus, suatu saat kita akan dibawa oleh Kristus di dalam kerajaannya untuk hidup bersama dia selama-lamanya di sana. Haleluya. Dan dia juga, Yesus itu, kenapa dia ada di surga saat ini? Kenapa dia naik ke surga? Karena memang tempat tinggalnya Tuhan Yesus itu di surga, bukan di bumi ini. Dia terangkat ke surga, dikatakan dalam firman Tuhan yang lain bahwa dia menyediakan tempat bagi kita.
Ya, supaya di mana dia berada, kita pun akan berada. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin, saudara. Saudara dan saya, Tuhan sedang menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, wow, luar biasa. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan buat kita orang percaya. Dia pergi, dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Kita harus percaya kepada janji Tuhan ini. Ya. Jadi kita nggak perlu sedih kalau Yesus sudah nggak ada lagi di muka bumi ini. Suatu saat kita pasti akan kumpul bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan berkumpulnya bukan hanya sementara, tapi kita akan berkumpul dengan Dia selama-lamanya, karena kita adalah mempelainya. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bukan akhir dari pelayanannya di muka bumi ini, tapi justru ini adalah awal di mana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada gerejanya untuk menjadi saksi di muka bumi ini. Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan perintah, amanat agung diberikan kepada kita, tetapi dia juga mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Supaya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus selama kita ada di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, mari kita mau bergerak, bukan berdiam diri, tapi kita mau bergerak untuk melakukan misi Allah selama kita ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Inilah waktunya gereja untuk bergerak, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga banyak orang bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Dan saya percaya, kalau semua orang Kristen mulai bergerak, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti suatu saat dunia ini akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Amin.